Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwanto, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 8 pada materi bab 2 menggambar ilustrasi di SMP Negeri 2 Enok, Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi komik. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, tolong ketua kelas pimpin doanya. Siap, Bro. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Oke, baik. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ada? Hadir semua ya? Oke, baik. Oke, jadi untuk materi kita pada hari ini tentang menggambar ilustrasi komik. Tolong perhatikan dulu semua. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Poin nomor 1 nampak di belakang? Bisa tolong bacakan Wahyu? Poin nomor 1. Mampu mendeskripsikan definisi gambar ilustrasi dengan tepat. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan definisi gambar ilustrasi dengan tepat. Jadi apa itu definisinya ya? Oke, lanjut poin nomor 2, Amel. Siswa mampu menyebutkan jenis gambar ilustrasi dengan tepat. Mampu menyebutkan apa saja jenis dari gambar ilustrasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Alen. Siswa mampu menjelaskan langkah prosedur dalam membuat gambar ilustrasi komik. Oke, jadi tujuan yang ketiga, mampu menjelaskan apa saja langkah atau prosedur dalam membuat gambar ilustrasi komik. Dan yang terakhir, tolong bacakan. Siswa dapat membuat gambar ilustrasi komik melalui aplikasi. Oke, tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat, ini adalah prakteknya nanti ya, yaitu menggunakan aplikasi Comic Pack Creator yang ada di Play Store atau di HP ya. Oke, itu dia tujuan pembelajaran pada hari ini. Berikutnya bisa dibaca. Oke, pernah membaca komik enggak? Kapan terakhir membaca? Malam. Hah? Malam tadi? Terus? Kapan? Lupa. Yang laki-laki? Kapan? Minggu lalu. Oke. Yang ini? Kapan terakhir membaca komik? Waktu SD. Oke, lama. Yang ini terakhir? Kapan? Kapan? Bulan lalu. Oke. Jadi beragam ya. Ada yang minggu lalu, tadi malam, waktu SD dan lainnya. Oke, jadi mengenai membaca komik, mungkin tidak semua orang suka membaca ya. Tapi tahu kan seperti apa bentuk komik? Tahu. Apa bedanya komik dengan gambar karikatur? Gambar yang besar kepalanya atau badan yang besar itu. Dengan komik. Kalau karikatur gambar yang dibentuk-bentukan. Ya, kalau komik seperti apa ciri-cirinya? Ada apanya di dalamnya? Oke, ada kata-kata atau kalimat dalam bentuk percakapan ya. Dan gambarnya tidak hanya satu ya, tapi banyak. Oke, jadi itu dia mengenai pernah membaca komik. Berikutnya bisa dibaca. Oke, pernah membuat gambarnya? Pernah. Kapan? Pagi tadi.
Tadi pakai digital atau manual? Kalau digital berarti menggunakan teknologi ya, bisa dengan HP atau dengan laptop atau komputer. Kalau manual berarti pakai pensil atau pena ya, manual ya. Ini bagian dari membuat komik itu sendiri. Bisa dengan digital ataupun manual. Bisa dibaca? Apa kalimatnya? Oke, kasih pendapat kira-kira gambar di sini apa kisahnya? Tentang apa? Hah? Bermain bola, kemudian bolanya? Salah sasaran ya? Yang mengakibatkan apa? Si korbannya terjatuh ya. Nah, nampak nih kan? Ada efeknya, jatuh dan ada tulisannya. Kemudian yang kedua, tema apa yang sesuai dengan gambar komik di samping? Oke, salah sasaran. Apalagi kira-kira? Apakah hanya itu saja yang sesuai dengan gambar ini? Bermain bola. Oke, nggak masalah. Hah? Tendangan? Meleset. Boleh, nggak masalah. Ini dia konsep dari menggambar ilustrasi. Bisa dibaca? Tolong bacakan satu orang. Gambar ilustrasi adalah karya seni dua dimensi yang dirancang untuk membantu pemahaman. Ya. Ilustrasi Pelan-pelan. adalah sebuah gambar untuk menjelaskan isi cerita sehingga pembaca akan mudah dalam memahami isi cerita. Oke, jadi ilustrasi itu ya salah satu pengertian dan tujuannya untuk mempermudah si pembaca agar dapat memahami isi ceritanya. Karena dengan gambar itu akan lebih mudah dipahami ya. Karena tidak semua orang akan lebih mudah paham dengan isi cerita tanpa gambar. Kalau hanya teks saja itu tidak semua bisa cepat menangkap apa yang dimaksud dari gambar itu sendiri atau ceritanya. Itu ya, menggambar ilustrasi. Kita bahas tentang jenis dari gambar ilustrasi. Coba dilihat bahan ajar yang sudah ada tadi. Jenis gambar ilustrasi yang pertama kira-kira apa? Karikatur. Kemudian apa lagi? Komik. Kartun. Karya sastra. Oke, apa lagi? Buku pelajaran. Hayalan. Oke, ada berapa itu? 7 ya. Oke, sebenarnya itu lebih banyak lagi dari 7 ya. Hanya saja itu sebagai salah satunya saja. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Salah satu jenis gambar ilustrasi karikatur. Mungkin ini sudah tidak asing ya. Gambarnya mungkin sering lihat entah itu di koran, di majalah, di televisi ataupun di sosial media. Ini salah satu contoh gambarnya saja. Bisa dilihat dari bahan ajar tadi. Kira-kira tentang apa gambar yang pertama ini? Oke, korupsi karena ada duit ya. Kemudian ada tulisan apa ini? Apa nih? Apa kepanjangannya? Bantuan sosial. Oke, bantuan sosial keluar uangnya ya dan diambil oleh si pejabat. Dan yang kedua? Hah? Guru. Mengajar apa itu? Oke. Di sini ada yang suka matematika? Kenapa? Susah? Susah rumusnya ya? Oke. Matematika, kimia atau apa? IPA. Oke. Nah, itu salah satu contohnya saja tentang gambar ilustrasi karikatur. Untuk konsepnya bagaimana? Coba lihat di bahan ajar. Tolong bacakan. Rizka? Konsep karikatur. Apa konsepnya? Ada? Karikatur berasal dari kata serapan kariker dalam Ya. Italia berarti sebuah makna representasi dari sesuatu yang pasti. Ya. Tapi dibuat dengan menonjolkan keunggulan objek yang digambar berupa lukisan. Karikatur dibuat dengan bentuk yang lucu, unik, dan terkadang kalian dapat menemukan karikatur sebagai penyampai sebuah sindiran atau kritik terhadap suatu kejadian. Oke, sebuah sindiran atau cerita ya. Itu tentang gambar karikatur. Secara dari bentuknya kan tidak mungkin ya. Lihat perhatikan dulu. Manusia kepala yang besar, badan kecil atau ini. Itu kan salah satu ciri khas gambar karikatur ya. Ini mudah dipahami lah ya. Ilustrasi komik. Bisa dilihat ini dialognya apa bacanya? Nampak nggak? Nampak nggak yang belakang? Tulisannya. Apa bacanya ini? Gitu judulnya ya, terjun payung. Secara singkat tentang apa tuh? Coba lihat di bahan ajar yang dari kertas itu. Ada nampak dialognya?
tentang apa? Terjun payungnya? Merupakan olahraga yang terjangkau dan dapat dimainkan oleh semua orang. Itu betul. Tetapi kan konsepnya tidak mungkin pakai payung betulan ya. Yang ada kan apa? Meninggal lah orangnya. Kalau terjun payung harus benar-benar parasut yang aman untuk digunakan. Oke. Kemudian di gambar yang kedua dicobanya ya. Gambar yang ketiga dia terbang, lihat dari atas gedung. Dan gambar yang keempat keluar di berita di koran. Berarti paham sendirilah itu endingnya seperti apa ya. Bisa meninggal atau mungkin luka parah. Itu ya. Dan yang kedua, perhatikan. Ini ada dua gambar singkat. Mungkin pernah mengalami ya yang perempuan ya. Pernah nggak? Dialog singkat seperti ini. Nin, sholat sana. Iya, bentar. Pernah atau sering? Oh, sering ya. Oke. Apakah ini baik untuk ditiru? Tidak. Kenapa masih sering dilakukan? Terbiasa. Ya. Jadi ini contoh yang tidak baik sebenarnya ya. Tetapi ini hanya berupa contoh, tidak untuk dilakukan. Untuk konsepnya bagaimana? Tolong bacakan. Gambar ilustrasi komik adalah jenis gambar ilustrasi yang didefinisikan sebagai media yang menggabungkan teks dan gambar visual menjadi cerita bergambar yang menyampaikan informasi tertentu. Komik biasanya menjadi jalan cerita yang tersusun dari gambar-gambar yang konsisten dalam bentuk buku dan lembaran. Oke, itu ya. Tentang pengertian ilustrasi komik. Dan salah satu ciri khas utamanya, kalau komik itu pasti ada namanya, masih ingat? Nih, gambar apa? Balon kata. Oke, balon kata ya, yang di dalamnya ada dialog percakapan. Itu ya, salah satu ciri khas gambar komik. Bisa dipahami? Bisa dipahami yang belakang? Oke, kita lanjut lagi. Ciri berikutnya, buku pelajaran. Mungkin pernah lihat seperti ini ya, waktu SD mungkin ya, buku-buku paket, atau mungkin di perpustakaan, mungkin ada seperti ini, atau yang ada di sebelah. Ini salah satu contoh saja ilustrasi di buku pelajaran. Apakah sama buku pelajaran dengan buku cover? Beda sama? Cover itu di mana biasanya? Di depan ya, sebagai pengenal apa isi buku itu sendiri. Kalau yang di buku pelajaran, biasanya terdapat di mana? Di tengah ya, atau di setelah cover biasa ada itu. Di bab pertama, kedua, dan seterusnya. Sebagai pengenal dari apa materi yang akan dijelaskan di buku itu sendiri. Untuk konsepnya seperti apa? Belakang, bisa dibacakan? Tentang ilustrasi buku pelajaran. Ya. Teks, gambar alam, bagan, atau foto. Yang mana ini juga terdapat di buku pelajaran ya. Ini banyak. Oke, itu dia salah satu jenisnya. Samakan dengan di bahan ajar. Ilustrasi hayal. Yang namanya hayal berarti tidak nyata. Hayalan ya. Oke, lihat gambar yang ini pertama dulu. Apa yang aneh? Oke, ikan pakai payung. Logikanya gimana? Dapat nggak? Dalam air pakai payung itu gimana? Jangankan pakai payung di dalam air. Ikan kok bisa megang ya? Kecuali kalau kartun mungkin bisa ya. Tapi kalau ikan nyata itu tidak mungkin. Makanya ini termasuk atau tergolong gambar ilustrasi hayal. Gambar yang kedua, dikejar hantu ya. Hantunya dari tembok lagi, warna ungu. Itu monster ya. Nah, itu salah satu contohnya saja. Itu sebenarnya banyak ya. Bisa di searching ya, atau dicari di internet banyak. Contoh gambar ilustrasi hayalan. Oke, untuk pengertiannya atau konsepnya bagaimana? Hayalan sering diartikan sebagai imajinasi yang tercipta dari pikiran seseorang. Ya. Gambar ilustrasi hayalan merupakan sebuah jenis gambar ilustrasi yang tercipta dari imajinasi orang yang menggambar dan berhubungan dengan kreativitas seseorang. Oke, berasal atau berangkat dari imajinasi seseorang. Pernah berimajinasi? Beda ya? Sering? Kapan? Tadi. Menghayal? Menghayal dengan melamun sama nggak? Menghayal dengan melamun. Bedanya apa? Kalau menghayal?
Kalau melamun tidak memikirkan sesuatu? Apa jadinya? Ngeblank aja ya? Tiba-tiba bingung. Apa tadi ya? Itu melamun biasa ya. Oke, itu ya salah satu contoh gambar ilustrasi hayal atau hayalan. Ilustrasi kartun. Bisa dilihat sebentar gambarnya. Suka nonton kartun masih? Kartun apa yang sampai detik ini masih ada di televisi? Pinipin, SpongeBob, Doraemon, apa? Bobo Boy, apa lagi? Yang laki-laki, ada yang masih suka nggak? Kartun? Hah? Naruto, apa lagi? Hah? Jadu? Jadu atau jadu? Kalau Jarwo itu gimana? Sopo Jarwo itu masih kartun nggak? Masih ya? Oke. Nah, kita lihat dulu sebentar. Ini salah satu contohnya saja. Kartun yang berasal dari apa nih? Ini apa nih? Apa nih yuk? Nggak, apa? Oke, bawang apa? Bawang putih? Ya, bawang putih. Ini putih kan? Yang tengah? Oke, ini salah satu saja contoh dari karakter kartun yang berasal dari sayuran. Bisa aja mungkin mengangkat tentang buah-buahan ya, atau mungkin yang lain atau benda mati. Seperti SpongeBob itu kan dari spon ya, atau busa. Atau mungkin siapa kawannya tuh? Patrick. Dari apa? Bintang laut. Berarti dari hewan. Dan kawan-kawan yang lainnya. Kemudian gambar yang kedua. Ini bentuknya manusia, tetapi masih dalam bentuk kartun ya. Sedang mengadakan apa? Berkemah. Pernah berkemah nggak? Waktu SD? Pernah. Ada yang pernah semua di sini? Yang laki-laki pernah nggak? Pernah. Oke. Yang di Jong? Pernah ikut berkemah nggak? Pernah. Waktu SD? Berkemah kemana? Ke hutan, kebun, atau kemana? Kebun. Menginap atau pulang hari ya? Menginap. Buat tenda berarti? Bisa. Hah? Iya, pakai terpal ya. Oke. Untuk konsepnya gimana? Tolong bacakan An. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa atau keadaan yang akan berlaku. Kartun ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kartun editorial, strip komik, dan juga karton. Karton adalah jenis ilustrasi yang disajikan dalam bentuk yang menarik dan biasanya berisi cerita yang menarik. Kartun tidak hanya dibuat untuk menghibur pembaca, tetapi juga memiliki arti dan tujuan dan maksud seperti menyampaikan sebuah pesan tersirat melalui gambar kartun. Oke, baik, stop lu. Jadi mengenai pengertian ilustrasi kartun tuh ya, dia gambarnya harus menarik beserta ceritanya juga. Biasanya pasarnya apa? Marketnya kalau kartun nih? Orang dewasa, anak-anak, remaja, orang tua atau apa? Atau lintas usia? Ada nggak pernah lihat orang tua masih nonton kartun? Ada. Kartun apa ditonton orang tua? Pinipin. Itu karena ngikut anaknya atau memang mau sendiri? Mau sendiri. Ya. Hah? Orang tua gimana? Masih nonton kartun nggak? Mungkin kalau bicara film ya, apalagi orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak, itu rata-rata dan kebanyakan yang ditonton sinetron. Apa? Berita, oke lah, mungkin beberapa masih kalah lah dengan sinetron ya. Kalau udah nonton sinetron biasa nggak mau diganggu. Kalau dari ganti channel ya, itu marah biasanya. Apalagi yang panjang episodenya, yang lagi seru-serunya ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau untuk yang kartun rata-rata itu pasarnya itu anak kecil. Kebanyakan. Tapi bukan berarti orang dewasa atau remaja tidak suka nonton kartun ya. Oke. Lanjut. Ilustrasi Fignet. Pernah lihat gambar seperti ini sebelumnya? Seperti ini belum, Pak? Nih, gambar seperti ini. Hah? Yang ini belum pernah? Oke, ini gambar apa? Oke, kalau yang ini? Ini banyak karakter ya. Bisa dilihat kan? Ini berapa nih jumlahnya, banyak ya? Tetapi dia ada tulisan doodle art. Ya, salah satu contoh ilustrasi Fignet.
Bisa dibacakan konsepnya? Tun, tolong bacakan. Fignet apa konsepnya? Coba bacakan. Hah? Oke, coba lah, Rizka aja. Gambar Ya? adalah sebuah gambar yang berisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi untuk menghias agar terkesan menarik. Oke, kemudian? Sebagian masyarakat mungkin tidak tahu apa yang dimaksud dengan fignet dan kegunaannya dalam dunia fotografi. Saat kita mengetahui fungsi dan cara pengambilan gambar yang baik, salah satu jenis efek fignet ini akan memberikan variasi atau makna penting dalam satu foto. Oke, itu dia tentang konsep ilustrasi fignet. Oke, ya. Biasanya terdapat di mana? Kalau di buku-buku? Hah? Di koran ada nggak? Pernah lihat gambar seperti ini? Atau majalah mungkin? Atau di buku lain? Nah, di seni budaya aja. Di buku lain nggak ada? Hah? Mungkin ini tidak terlalu apa ya? Tidak seterkenal mungkin gambar karikatur ya atau kartun. Tidak semua buku memang ada contoh gambar ilustrasi fignet. Tetapi ini bisa ada ya beberapa buku ya. Oke, itu dia tentang ilustrasi fignet. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Langkah atau prosedur menggambar ilustrasi komik. Oke, tolong perhatikan, nanti kita akan mencobanya langsung di aplikasi. Lihat bahan ajarnya. Yang pertama, perhatikan. Menentukan tema gambar. Oke, jadi sebelum kalian menggambar, apapun itu bentuknya, harus tahu dulu tema apa yang mau dibuat atau diangkat atau diambil. Ketika sudah mendapatkan ide tema yang akan diangkat, barulah kita bisa menentukan apa nanti cerita yang akan dibangun atau dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi. Tadi kan ada banyak jenisnya ya. Sampai apa tadi? Dari awal tadi? Yang sudah kita bahas di awal? Hah? Kartun, karikatur, komik, fignet, apa lagi? Banyak ya? Ya. Jadi tentukan dulu salah satu jenisnya. Kemudian setelah dapat jenisnya, lanjut poin yang ketiga, menentukan jalan cerita. Tetapi harus tahu dulu nih, di poin yang kedua, gambar apa yang akan dibuat ilustrasinya. Kemudian yang keempat, membuat balon kata. Oke, terkhususnya di poin yang keempat ya. Ini untuk ilustrasi apa? Oke, komik ya. Balon kata. Oke, jadi di sini lihat panduannya, membuat ilustrasi komik, bukan ilustrasi fignet, karikatur, kartun atau yang lain. Di sini langsung difokuskan ke komik, karena kita nanti akan praktek menggambar komik menggunakan aplikasi yang ada di HP. Oke, setelah membuat balon kata atau dialog percakapan, kemudian yang terakhir, latar belakang cerita. Latar belakang cerita ini sepenting apa emang dibuat? Hah? Penting apa enggak? Latar belakang. Sepenting apa? Latar belakang ada yang tahu? Yang mana? Oke, backgroundnya bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya kan latar ya. Background. Misalnya kasih saya contoh. Kalau lagi bermain bola, backgroundnya sesuai apa? Lapangan. Jangan pula dibuat kebun atau mungkin rumput tinggi ya, atau hutan. Itu kan tidak sesuai backgroundnya. Jadi apa yang dibuat harus disesuaikan dengan latar belakang cerita. Itu untuk memperkuat isi cerita. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Zaki? An? Len? Ada yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut? Ada? Eva? Ada? Nggak ada? Oke. Ini mudah ya dipahami ya. Kita lanjut. Perhatikan. Lihat di bahan ajar ya. Tentang prosesnya. Yang pertama, yang pastinya harus ada HP. Kemudian download aplikasinya. Ini linknya sudah Pak share ya di grup tadi.
tinggal diklik dan di-download. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Gambar aplikasinya. Setelah di-download, ini dia fitur-fitur yang ada di aplikasi dan fungsinya. Jelas tulisannya? Oke. Dari yang pertama mengganti avatar atau karakter ya, avatar sama, sampai ke sini tutorialnya, bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Itu bisa dipilih dan dicoba sendiri ya. Sudah? Kemudian di poin yang tadi yang paling atas, perhatikan, untuk yang avatar ini karakternya banyak, lebih dari 2 atau 3. Untuk ekspresi, mata, rambut, dan karakternya itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian ini di bagian latar atau properti. Bisa dipilih juga sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Sebelum kita mencobanya langsung, ada yang mau ditanya dari langkah-langkah tadi? Bisa dipahami? Oke, sekarang seluruhnya buka HP. Sudah bawa ya HP ya? Oke, buka HP dan buka aplikasi Comic Pack Creator-nya. Oke, sekarang tugasnya buat sebuah karya yang mudah saja, jangan susah-susah. Buat sesimpel mungkin ya. Namun sebelum dikerjakan, ini tolong LKPD-nya dikerjakan. Pilih karakter sesuai kebutuhan, termasuk latar belakangnya ya. Gimana sejauh ini? Aman ya? Oke. Pilih karakter yang sesuai. Apa? Apa? Buat aja lah. Oke, udah siap? Oke, baik. LKPD-nya sudah diisi ya? Oke. Sekarang kirim hasilnya ke Bapak. Oke, perhatikan lagi. Ini sudah ya? Ini beberapa ya, sudah mengantar hasilnya. Tolong perhatikan dulu. Aan, tolong dipersilakan maju ke depan. Aan, ini kira-kira apa yang sudah dibuat tadi? Ya, di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya gimana? Jelaskan. Tak jelas. Tentang apa yang diangkat? Sedang bermain apa ini? Bermain, mengajak bermain bola, Pak. Oke, bermain bola. Kemudian apa lagi di gambar berikutnya? Mengajak ke tempat bermain, Pak. Oke. Di gambar yang ketiga, nah, ini gimana maksudnya? Nah, dia sedang. Dan yang menendang bola, satunya menangkap bola. Baik. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk anak bicara yang pertama.
terima kasih. Oke. Alen, mana? Silakan maju sebentar. Jelaskan gambar yang sudah dibuat. Oke, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong jelaskan gambarnya secara singkat aja. Gambar yang sudah dibuat ini maksudnya apa? Mau bermain bola. Oke, berarti sama dengan tadi ya, tentang bermain bola. Kemudian di gambar berikutnya, apa ini keterangannya? Yang baju kuning menunggu itu ganti baju. Oke, ganti baju. Berikutnya, Main bola. langsung bermain bola ya? Langsung bermain bola. Dari 3 gambar ini, apakah berkaitan atau tidak? Oke. Baik, beri tepuk tangan dulu kepada Alen. Terima kasih ya. Berikutnya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyanya dia ingin menjadi superhero untuk keluarganya dan teman-temannya. Oke, superhero untuk teman dan keluarga. Di gambar yang di tengah nih atau yang kedua, bagaimana? Pahlawan super untuk papa, adik, dan kakak. Oke. Gambar berikutnya. Itu maksudnya bagaimana? Ada hewan gajah, kemudian ada superhero. Itu bagaimana ceritanya? Dan bisa membantu siapa saja yang butuh bantuanku. Oke. Terakhir, jika teman membutuhkan bantuanku, jangan dengan Memanggilku. oke. Itu tentang superhero ya. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk karya. Karya berikutnya, Dinda. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan karya saya Ya, tentang apa? tentang kakaknya mengajak adiknya jalan-jalan. Oke. Terus? Jumpa penjahat yang tampan. Oke. Kemudian yang terjadi apa? Mobil. Apa itu? Gambar yang terakhir? Mobilnya diangkat. Untuk dibuang atau diapa ini? Maksudnya? Dibuang, Pak. Dibuang. Mobil kita, Kak. Kamu ini siapa? Oh, dia terkejut ya. Karena ada superhero mengangkat mobilnya ya. Oke. Kira-kira dari 3 gambar ini apakah berhubungan? Dari yang di atas? Gimana, Len? Berhubungan atau tidak? Dari semua gambar ini. Karena saat komik harus berhubungan semua ya. Ya, Pak. Gambar satu dengan gambar yang lainnya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan karya saya yang menceritakan tentang anak perempuan yang ingin bermain di taman. Ini gambar pemandangan ya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil gambar saya Oke, tentang apa ini? tentang bermain di taman. Oke, bermain di taman. Kemudian ada yang pendatang ini siapa? Teman barunya Oke, teman baru. Gambar berikutnya, kondisi ya. mau bermain bersama. Oke, dia mengajak bermain. Iya, Hanya 2 saja gambarnya ya. iya, Pak. Kira-kira berhubungan apa enggak? Sama gambarnya? Hah? Kurang mungkin ya? Atau apa? Mungkin kurang gambar ya. Kalau mungkin ada 3 gambar lagi atau lebih dari 2 ya, mungkin lebih jelas ya maksudnya apa dan endingnya seperti apa. Ini sudah bagus karyanya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke, Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil karya saya. Menanyakan keadaan. Oke, berarti ini kondisinya dia superhero ya? Iya. Ini superhero apa nih yang tidak ada rambutnya? Spiderman, apa? Iron Man. Oke. Kemudian apa lagi? Ini peri ini yang bersayap kupu-kupu. Tentang apa? Gambar yang kedua. Mau mengadu kekuatan. Oke, mengadu kekuatan ya. Ini pamer skill ya. Iya. Antara si botak ya, yang Velociraptor dengan si peri. Dan endingnya apa? Dan si botak pun kalah. Kalah karena ilmunya tidak Kuat. kuat. Beri tepuk tangan dulu untuk karya Mustika. Karya berikutnya Ajeng. Oke, Ajeng, tolong dijelaskan secara singkat karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil karya saya. Ya, tentang apa? Bertemu teman di jalan, Pak. Oke, ini mirip ya dengan karya Rizka tadi ya. Terus? Mengajak teman jalan bersama Oke, pakai teman mobil. jalan. Tapi satunya jalan kaki, satu. Satu pakai mobil. Oke. Dan di gambar yang ketiga. Berjalan bersama. Oke, jalan bersama, diajak. Ini tujuan mau kemana ini? Tidak tahu. Tidak ada tujuan ya? Hanya ikut aja. Oke. Dari ketiga gambar nih, apakah berhubungan? Gambar 1, 2, dan 3. Oke, berhubungan ya. Tetapi mungkin ini bisa ditambahkan lagi jelas lebih jelas lagi ya gambarnya. Oke, terima kasih untuk karyanya. Beri tepuk tangan dulu untuk Ajeng. Oke. Jelaskan secara singkat aja tentang gambar yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komik yang sudah saya buat. Ya. Yang gambar pertama, dia ngajak temannya berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, dia melihat ada mobil yang menuju ke arahnya yang remnya blong. Oke, apa reaksinya? Kaget. Tiga gambar ini jelas ya? Alurnya bagaimana? Dari awal, kemudian kedua, dan yang terakhir. Ini adalah kondisi ada kejadian atau tragedi tabrakan menggunakan kendaraan mobil. Oke, baik, terima kasih atas karyanya. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk karya Zahra. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini sudah kita laksanakan tadi ya. Di prakteknya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita evaluasi dulu sebentar tentang kegiatan kita hari ini. Apa yang sudah kalian dapat pada pelajaran hari ini? Oke, apalagi? Oke, jenis dari menggambar ilustrasi itu ada berapa tadi? 7. Kemudian konsepnya juga ya. Apa tadi konsep ilustrasi? Menjelaskan isi cerita dalam bentuk dalam bentuk gambar. Itu evaluasinya. Kemudian tentang kesulitan di praktek hari ini apa? Menggunakan aplikasi Comic Pack Creator. Hah? Ada kesulitan atau tidak? Di bagian mana kesulitannya? Untuk mengatur karakter bagaimana? Sudah aman ya? Sesuai dengan apa keinginan? Sudah belum? Oke, ada yang sesuai, ada yang belum mungkin ya. Wajar lah, ini adalah mungkin kali pertama mungkin ya menggunakan aplikasi Android berbasis dengan aplikasi Comic Pack Creator. Jadi untuk kesimpulan kita pada hari ini apa? Menggambar tentang ilustrasi menggunakan aplikasi tadi sulit apa tidak? Tidak. Oke. Kemudian untuk jenisnya itu banyak ya. Tadi ada 7. Dan langkah-langkahnya juga sudah jelas dari awal sampai akhirnya. Jadi itu dia tentang materi kita di pelajaran hari ini. Semoga kedepannya kalau nanti ada praktek lagi yang berkaitan dengan aplikasi bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanya? Tidak. Oke, alhamdulillah berarti hari ini paham semua ya materi tentang menggambar ilustrasi komik. Baik, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.